A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih fresh, masih segar nih. Hari Rabu tanggal 19 Juni 2024. Embun Pagi Islam Memberi Solusi hadir kembali di tengah-tengah kita. Luar biasa ini, masih musim haji dan kira-kira masih ada hari tasrik tadi ya. Sampai besok. Sampai besok ya. Luar biasa, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tak langsung lama, guru kita semua telah hadir di tengah-tengah kita. Fresh banget, segar banget hari ini, luar biasa nih. Mangga terlanjut, silakan. Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Ini yang kurban, semoga kurbannya jadi barokah ya. Alhamdulillah kemarin kita nyembelih 10 sapi ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang hari ini juga masih menyembelih karena batas akhirnya besok. Ya, batasnya besok. Yang kurban semoga jadi keberkahan tersendiri. Tentu yang belum kurban silahkan berkurban dengan tenaga ya. Yang kedua, salat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Karena banyak pertanyaan masalah haji nih, Pak ya. Jadi haji ini kemarin fadilahnya baru beberapa ya. Satu, didoakan malaikat. Kedua, haji itu watak piratul sayyah, menghapuskan segala dosa. Jadi orang yang pulang haji itu seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Makanya sayang betul kalau sudah dibersihkan dosa-dosanya, dikotori lagi dengan dosa yang lain. Karena orang yang sudah haji, di pundaknya dipertaruhkan kesucian Masjidil Haram, kesucian Masjid Nabawi. Jadi kalau dia berbuat dosa, mengotori kesucian Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Makanya haji itu katanya pagar ya. Orang yang haji berarti ingin memagari dirinya dari segala dosa dan maksiat. Nah, karena itu haji tidak main-main. Yang ketiga, haji juga akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Jadi seorang ayah berangkat haji, nanti istrinya akan ikut. Anaknya ikut, tetangganya ikut, sampai yang ngantar pun ikut. Berangkat ke surga bersama yang haji. Haji juga ibadah yang, riyadatus sabr, latihan kesabaran. Saya barusan jam berapa? Jam 2:30 mungkin ya, dapat WA. Sekarang mau menuju tawaf ifadah. Karena berarti ke Mina dulu. Jadi Arafah, Mina, kemudian langsung ifadah. Salah satu dikerjakan berarti maka berlakulah tahallul ula. Seluruh larangan ihram batal kecuali hubungan suami istri. Nah, kalau sudah dua-duanya jumrah aqobah dan tawaf ifadah, maka berlakulah tahallul sani. Maka saya itu sudah gelar haji. Jadi haji itu diakhiri dengan jumrah aqobah dan tawaf ifadah. Nah, baru dia dapat gelar haji. Nah, karena itu bagi keluarga yang sedang ditinggalkan oleh ibunya, mungkin oleh bapaknya atau kakeknya yang sedang haji, doakan terus. Karena ternyata kemarin hujan di Mekah. Hujan, Masya Allah. Hujan di Madinah, hujan di Mina juga hujan, tapi katanya udara jadi tidak terlalu panas. Karena memang hujan di sana itu bisa mendinginkan suasana, insya Allah. Ya. Jadi dari 51 sampai 44, walaupun ukuran kita ya panas ya 44 itu. Nah, jadi seluruh dosa-dosa dimaafkan. Karena itu kenapa orang berangkat haji? Karena ingin dihapuskan dosa. Apa artinya rumah yang mewah, mobil yang mewah, tapi dosa lamokot kan ya, kata orang Sunda gitu ya. Nah, karena itu berangkatlah haji. Bukan hanya itu, haji juga latihan kesabaran. Sabar menghadapi rindu sama keluarga. Nah, tadi ada yang WA dari Mina, ya Ustaz ingat sama anak, apa yang mesti dilakukan? Doakan saja sudah. Karena fitrah manusia nggak bisa pisah dengan anak, dengan ayah, dengan ibu. Sabar menghadapi udara. Bila tiba dingin, dinginnya luar biasa. Bila tiba panas, panasnya pun luar biasa. Tapi siapa yang sabar menghadapi udara dingin, panas Mekah Madinah, dia akan merasakan kesejukan angin surga katanya. Nah, sabar menghadapi makanan, itu harus sabar. Jadi saat haji tidak boleh makan berdasarkan selera. Harus makan berdasarkan kebutuhan.
Karena kalau selera nggak enak. Sekalipun enak plus apa pasti ada, nggak ada apa ya, tidak sesuai dengan selera kita. Karena kecuali yang masaknya pun, walaupun orang Indonesia pasti ada tercium bau Arabnya. Tapi makanlah berdasarkan kebutuhan. Karena kalau tidak hafal doa, udah apa yang ingat baca. Kalau tidak ingat sama sekali, udah aminkan doa orang lain. Amin, amin, amin gitu kan. Kalau kita telat makan, sakit, tidak mungkin kan tiap hari digendong oleh orang lain. Karena haji itu 90% ibadah fisik ya. Tawaf 90%. Tawaf, sa'i, jumroh itu fisik semua. Apalagi kalau ditakdirkan maktab kita cukup jauh kan. Ada ring 1, ring 2, ring 3 di Mina itu kan ada Mina Jadid ya. Lewat terowongan itu panjang itu. Mungkin 3 sampai 4 kilo ya. Satu kali berangkat. Baliknya 4 kilo, jadi 8 kilo. Kebayang kalau fisik kita nggak sehat. Belum udara kotor kan di situ. Makanya makanlah berdasarkan kebutuhan. Tidak boleh makan berdasarkan selera. Kalau bisa selera nggak ada yang enak. Di situ itu. Iya. Berikutnya sabar menghadapi berdesakan. Ya, Mekah itu baka ya, buku bakan, artinya berdesak-desakan. Jadi orang yang berangkat haji dan umroh harus siap berdesak-desakan. Tapi percayalah, walaupun kelihatan berdesakan, kalau kita bisa masuk, tersalongkan. Udah baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, atau baca ya salam salimna, atau baca hasbi Allah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, bisa langsung longgar. Atau baca tahlil. Atau baca doa melihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal baita tasyrifan, ya Allah, muliakan kami seperti Engkau memuliakan bangunan ini. Lancarkan kami ketika tawaf, ketika sa'i, seperti Nabi Ibrahim lancar membangun bangunan ini. Insya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Dan ini kan perjuangan, ya bukan sekedar biaya fisik juga, artinya memang harus siap dalam segala hal. Tadi dalam tanda kutip, ya tidak sekedar cukup biaya yang lain, biaya juga tadi, artinya memang fisik juga memang luar biasa. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang dari Indonesia, misalkan makan pengen ada sambalnya atau gimana kayak gitu juga jadi ini tadi lumayan. Orang kan kalau misalkan kalau makannya udah nggak selera, kemudian jadi gitu juga jadi gini. Jadi sakit itu. Makanya catering yang bagus itu catering yang Indonesia. Bahkan sekarang di sana maktab-maktab itu yang masaknya orang Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang bawa bumbu dari Indonesia. Karena ingin melayani tamu-tamu Allah gitu kan. Tapi walaupun tidak dari Indonesia, mau dari Bangladesh, Pakistan, yakini itu halal, penting itu. Makanlah bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Boleh ditambah Allahumma enak lah, insyaallah. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ya. Ini nanti kita akan lanjut kembali, tapi kita akan lihat dulu beberapa pesan berikut ini. Mangga, silakan. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Masih di line telepon yang sama ya, di 0227214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Jadi pemirsa di rumah nanti bisa menghubungi beliau, tentu saja dengan keadaan waktu beliau sedang sempat dan senggang ya. Baik, sebelum itu lagi tadi ini kan ada orang yang bertanya gini tadi, apa? Haji ini kan menjadi impian bagi semua orang tadi ya, tetapi juga kadang-kadang juga sudah ada menjadi trademark kalau kadang-kadang juga dia mah haji tetapi masih agak nakal gitu tadi, setelah pulang ke ini tuh jadi malah jadi ada tandaan dalam tanda kutip itu tadi, malah makin menjadi gimana coba ya, tentu ini tidak semua ini tadi, kadang-kadang ada jadi malah menjadi gimana katanya. Makanya yang disebut dengan tahdid ya. Ada istidraj, itu siksa berupa bergelimanya kekayaan. Ada juga tahdid. Tahdid itu siksa berupa dimudahkan semua urusan. Makanya ketika dimudahkan semua urusan, banyak bersyukur. Bukan, wah ya karena saya nggak bisa. Jadi
dimudahkan urusan. Tidak semua dimudahkan urusan itu satu, kasih sayang Allah. Kalau dia tidak bersyukur namanya tahdid, siksa berupa gelar, siksa berupa berangkat haji, bisa saja. Karena itu kita harus begitu sukses, banyaklah bersyukur kepada Allah. Nah, yang kedua, gimana kalau pulang haji tidak ada perubahan gitu kan? Ya kemungkinan besar gini, orang ke Mekah itu pasti satu menelusuri jejak Nabi SAW. Termasuk Nabi Ibrahim. Karena ada dua Nabi dalam Quran yang disebut uswatun hasanah. Satu Nabi Ibrahim, kedua Nabi Muhammad SAW. Dan Mekah itu monumental ya, perjuangan Nabi Ibrahim. Saya pertama kali masuk itu ada jengkol gede pokoknya. Ribut ibu-ibu. Nah, ada apa bu? Saya bilang gitu. Ini jengkol Ustaz gede-gede. Ibu yang dimasalah apa? Ini dari mana? Saya bilang, Allah sumbernya. Tapi penyebab jengkol ini ada karena doanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, sudah wafat ribuan tahun, tapi kita menikmati suburnya akibat doa Nabi Ibrahim. Jadi Mekah subur karena doanya Nabi Ibrahim. Kalau Madinah subur kan doa Rasulullah SAW. Coba. Bisa dibayangkan ya, kalau kita berdoa sekarang, belum diijabah, boleh jadi anak cucu kita yang akan menikmati. Seperti Nabi Ibrahim. Nah, karena itu, ketika kita berangkat haji, kemungkinan satu, mencontoh Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW. Kedua, meniru Abu Lahab. Ya, ketiga mungkin unta ya. Jadi kalau unta walaupun di Mekah nggak pernah ke masjid kan. Jadi kalau orang pulang dari haji hesek ke masjidnya onta. Masya Allah. Iya. Makanya harus benar-benar itu perubahan tingkah laku. Luar biasa. Walaupun awalnya ria, awalnya juga mungkin malu, nggak ada masalah. Awali agama itu dengan ria. Kayaknya hampir semua orang punya proses ya. Saya awalnya sholat dipukul ayah saya. Di sholatnya takut sama ayah. Jadi ikhlas nuturkan. Itu yang disebut dengan at-tadrid fi tasydid. Evolusi mendekatkan syariah. Begitu Pak. Dan tadi ini jemaah Indonesia itu masih tetap yang paling banyak tadi ya? Paling banyak. Paling banyak. Iran, Indonesia, Pakistan paling banyak. Paling banyak, alhamdulillah. Dan paling rapi ibadahnya. Paling rapi tadi? Paling rapi. Artinya benar-benar punya saking siapnya tuh benar-benar ini tadinya runut gitu tadi ngerjain. Kelihatannya paling rapi lah. Karena mungkin di negara lain nggak ada Pancasila ya. Gitu ya. Jadi paling rapi karena memang ini. Ketika kita haji, saat itu rasul ibadah, puncaknya ibadah. Jadi pakaian juga harus bagus, penampilan harus bagus, rambut dipotong. Kenapa? Karena saat berangkat haji, tujuannya untuk memuliakan tanah haram. Kan tanah haram itu haram berbuat dosa, haram non-muslim masuk, haram juga menggunakan ongkos yang tidak halal. Oh itu juga termasuk? Termasuk. Sebenarnya tadi ya? Makanya ada cerita apa ya, yang berangkat haji malah maaf gila sebelum berangkat, datang ke Mekah juga gila, pulang gila. Ada kisah di situ, ternyata ongkos hajinya diambil dari penjualan tanah warisan, harusnya dibagikan malah digunakan berangkat haji. Makanya jangan mencuci pakaian dengan air yang kotor. Harus benar-benar bersih dari awalnya sampai ini, benar-benar. Makanya haji tidak boleh mengganggu kebutuhan pokok. Betul-betul haji itu istilah Sunda uang tiis gitu ya. Bahkan haji terhalang dengan utang. Haji terhalang dengan sekolah anak. Haji terhalang dengan biaya ke rumah sakit. Haji terhalang juga untuk pernikahan anak. Jadi betul-betul setelah terakhir baru berangkat. Banyak teman-teman yang soleh ya, pensiun berangkat. Karena memang harus begitu. Haji itu murni terakhir sekali. Makanya dari zakat, saum, haji ya. Dari zakat ke saum lama itu prosesnya. Dari saum ke haji lama lagi. Karena harus melihat kebutuhan pokok. Bahkan ada keterangan, bila ada utang, maka ongkos haji bisa diambil lagi untuk bayar utang. Nah, begitu Pak. Luar biasa, Masya Allah. Baik, pemirsa di rumah ini banyak sekali pertanyaan haji ya. Kita akan coba mulai bahas satu persatu nih. Tadi katanya ini ada yang nanyain ini Tad. Apa ya? Ini di luar haji dulu katanya tadi. Ini di 832 tadi. Istri saya ini sering ikut
jarah tadi ke para wali, apa hukumnya tadi? Mungkin ini saking seringnya kali mungkin tadi ya, jadi dia jadi agak mulai jadi mempertanyakan gimana katanya tadi? Ya, jarah itu yang utama sama orang tua. Sama orang tua. Orang tua. Man zara qabra abawayhi, siapa yang jarah ke kuburan kedua orang tuanya, awahadim atau salah satu di antara keduanya, ghufira lahu, dimaafkan dosa-dosanya. Wa kutiba baron, dicatat termasuk amal kebaikan. Nah, kenapa? Satu, bicara jasa. Jasa orang tua itu melebihi jasa siapapun. Makanya dalam Quran itu Allah orang tua. Rasulnya kalah. Satu. Jangan sampai ke yang lain jarah, tapi orang tua nggak pernah tahu makamnya. Ya, ya. Yang kedua, tujuan jarah kubur itu adalah untuk zikrul maut, mengingat kematian. Nah, yang ketiga, menyayangi. Yang keempat, untuk menggembirakan. Yang kelima, untuk mendoakan. Nah, tapi bila bila jarah mengganggu keharmonisan rumah tangga, ya, menunda atau mengganggu pekerjaan pokok sebagai pegawai, juga melupakan anak, itu jatuh, tidak boleh. Karena itu atur waktu sebenarnya. Makanya sah seorang istri jarah bila diizinkan oleh suaminya. Kalau suami nggak izinkan, nggak boleh. Nggak boleh tadi? Nggak boleh. Karena an-nikah nisfuddin. Nikah itu setengah dari agama. Jangan sampai mengejar membersihkan langit, bumi masih kotor. Tidak ada ibadah yang separuh dari agama kecuali nikah. Jadi kalau saya baik sama istri baik sama suami, itu setengah dari agama. Dan mengalahkan zarah ke para wali, mengalahkan pahala saum, mengalahkan haji, mengalahkan umroh. Itu yang disebut nisfuddin. Jadi siapa yang sudah nikah, dia telah melaksanakan 50% agama. Kalau dia tidak menyayangi pasangannya, berarti mencederai separuh agama. Gitu Pak. Luar biasa, bener-bener ini tadi ya, harus hati-hati banget ya dengan rumah tangga ini, karena memang banyak orang yang jadi ini tadi ya, karena ngelihat kayak misalkan ini kan tujuannya baik, nggak izin juga kayaknya nggak ini gitu tadi. Ya, namanya nusuz itu. Keluar rumah tanpa izin suami. Oke. Baik, kita lanjut lagi tadi. Ini ini nih. Utang saum 260, utang saum untuk almarhum tadi nih. Apa boleh dibayar oleh keluarganya katanya tadi, gimana tadi? Iya, jadi seluruh utang almarhumah, maka ahli waris yang membayarkan. Oke. Sebutlah tidak saum 10 hari. Anaknya 4 umpamanya. Berarti 10 bagi 4, ya 2 hari ewang boleh. Sama anak-anaknya. Dan itu makna qurrata ayun adalah menambal, menyempurnakan amalan orang tua. Makna qurrata ayun itu. Jadi bayarlah utang saumnya oleh anak-anaknya. Kalau anak-anaknya tidak sanggup, bayar fidyah dari peninggalan almarhum. Karena pasti ada peninggalannya. 2 kali makan, kalikan sian berapa, silahkan. Karena selama belum dibayar utangnya, maka selama itulah katanya doa yang mendoakan belum nyampe kepada Allah. Yang terhalang dengan utangnya. Itu namanya utang ibadah. Sama utang materi juga begitu. Bahkan sebaiknya jangan lu dibagikan waris sebelum utang piutangnya dibayarkan. Begitu ya. Masya Allah, luar biasa ini bagi harus bener ini banget tadi ya. Jangan, apalagi kan ya sekarang kayak misalkan sekarang tadi ya, pinjol gitu tadi. Ya. Ini kan luar biasa tadi ya. Terakhir di Jawa Timur, kalau Jawa Barat juga sudah pasti banyak banget orang yang sampai ini tadi ya. Coba tadi ada 600 triliun ya, kalau nggak salah tuh lihat Jawa. Sehari itu 600 triliun. Dahsyat banget tadi. Indonesia ini jadi market yang luar biasa tadi ya, bagi. Karena apa ya? Jadi gini, kata Nabi gini, iyyakum wadain. Jauhi utang piutang itu. Fa innahu hamun bilaili. Utang piutang itu menyebabkan gelisah di malam hari. Wa mazallatun bin nahari, dan rendah diri di siang hari. Tidur aja terganggu itu. Makanya bukan tidak boleh punya utang, bukan ya. Sebelum meminjamkan atau meminjam, istiharoh dulu. Nah, beberapa kali kemudian berdoa, Rabbihkum bilhaq. Warabbunal musta'an ala matasifu. Ya Allah, beri aku keputusan yang tepat. Nah, ini.
Nah, itu surat Al-Anbiya terakhir. Minta yang tepat. Jangan sampai dengan pinjam-meminjam ini kita jadi sengsara. Karena pasti nanti akan merembet ke yang lain. Ya, bisa dibayangkan, saya dengar ada seorang ibu ya, pinjam 3 juta, sekarang udah 25 juta utang. Ya Allah, kasihan banget. Kasihan banget. Jadi bayar terus, sampai listrik pun nggak bisa bayar. Dan biasanya tetangga ditanya nomor teleponnya. Jadi teleponnya ke tetangga, tolong sampaikan ke ibu ini harus bayar. Jadi kita dibikin malu. Dan itu sudah gaya mafia kayak gitu. Dibikin malu. Ya, makanya hati-hati sebelum melangkah al-anau minallah. Sikap pertimbangan, penuh perhitungan datang dari Allah. Sikap tergesa-gesa untuk meminjam itu datang dari setan. Karena pasti yang namanya pinjam-meminjam pasti melibatkan orang lain pada akhirnya. Begitu. Saya temukan ada orang yang kan biasanya ada hiburan mancing, Bapak ya. Senin mobilnya ini, Kamis ini, Sabtu ini. Terakhir kemarin kok pakai ojek ya, habis semua. Kepinjol. Kepinjol. Makanya kalau dia menang awal kekalahan kata Om Irama gitu. Hati-hati lah, hati-hati. Dan gini tadi bahkan bukan kalangan manusia biasa aja. Aparatur juga sama tadi, justru yang sudah tahu hukum yang lain-lain malah bisa jadi gelap mata juga. ASN aparat udah mulai oknum sudah pinjam, katanya bila satu negara makmur sedikit utangnya. Kalau ingin negara itu tidak berkah, lihat utangnya besar. Jadi kita juga seolah jadi contoh ini juga memang gini katanya tadi. Allah baru bisa. Baik. Ini lagi ini juga ada yang menanyakan ini tadi. 412 nih. Ini gimana katanya tadi, belum cocok nih dengan calon mantu katanya karena memang tidak sholat katanya tadi. Solusinya gimana tadi? Sementara anaknya udah greget lah gitu tadi. Gimana tadi? Iya, kalau kata Imam Syafi'i gini. Orang sholat itu lihat katanya, sholat tidak. Kalau dia tidak sholat, Tuhannya aja nggak diikuti, nggak ditaati, apalagi kalian. Jadi patokan tadi. Patokan itu harga mati sholat itu. Jadi kalau Allah aja nggak disembah, nggak ditaati, apalagi engkau sebagai mertua, engkau sebagai orang tua. Makanya awal kehancuran seseorang itu dalam Quran 2. Satu, ada'us shalah, melalaikan sholat. Yang kedua, wattabu syahwat, mengikuti nafsu syahwat. Kalau itu dimiliki oleh pribadi orang itu hancur pasti. Tuh lihat surat Maryam 59 itu ya. Ciri generasi yang jelek itu melalaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Begitu. Luar biasa. Saking pentingnya sholat. Kita sedang sakit parah pun harus sholat. Luar biasa tadi ya. Jadi kalau calon mantu belum sholat, ultimatum. Kalau menjadi mantu saya sholat. Kalau mau sama anak saya sholat. Kalau nggak sholat, jangan dekati anak saya. Ya, itu nggak apa-apa. Karena sholat itu satu saat, Bapak ya. Ada masalah yang hanya beres dengan sholat. Luar biasa. Ada masalah yang beres dengan sholat. Saya dengar kemarin ada orang yang waktu takziah itu di Hegar Mas 10, ada yang 25 tahun sholat duha baru beres. Dengan ini kok rapotnya merah terus ya, nggak berhasil. Rutin duha, Masya Allah, beres masalah. Luar biasa ini. Jadi memang, tapi ya bagi yang non Muslim memang tidak ada ini tadi ya, memang beda lagi dan sholat itu menjadi pembeda banget tadi ya, jadi sama yang lain itu karena luar biasa ini. Baik, tadi lanjut lagi tadi. Ini 568 tadi. Nah, Idul Adha di masjid atau di lapangan itu karena masih ada juga yang tidak yang masih fanatik lah tertentu coba tadi. Iya. Seluruh mazhab sepakat Idul Adha, Idul Fitri di masjid. Kecuali Imam Maliki kalau nggak salah. Kalau Imam Maliki itu kalau masjid sudah nggak bisa nampung boleh keluar. Kalau di lapang lebih bagus ya, di Madinah ada lapang ya. Di Mekah ada lapang. Di Mekah, Madinah di masjid. Karena itu bila mengklaim lapang lebih bagus keliru. Lapang itu nggak ada jaminan suci kan. Mungkin ada ayam, ada kucing, hampar sajadah di situ, lupa nyuci, bawa ke masjid nggak bakal menjadi najis masjid. Nah karena itu tugas kita adalah toleran. Yang di lapang tidak boleh menjelekan yang di masjid, yang di masjid tidak boleh menjelekan yang di lapang. Kenapa? Karena dua-duanya ada mazhabnya. Begitu. Luar biasa. Baik, kita iklan dulu tadi ya. Ibu saya di rumah
kita iklan dulu, kita lihat dulu beberapa pesan berikut ini. Mangga, silakan. Bisa di rumah masih di line telepon yang sama ya, di 0227214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Kita akan mulai lagi Tad. Ini ada yang nanyain gini tadi, 570 tadi. Ini apa? Tidak kurban karena biaya sekolah katanya Tad. Ini gimana Tad? Karena udah terbiasa tiap tahun itu selalu kurban, tetapi karena ini bertepatan dengan bulan Juni Juli itu kan identik dengan nah itu gitu ternyata luar biasa ini Tan. Gimana katanya Tan? Kayak ada yang kurang memang, tetapi gimana lagi katanya Tan? Coba Tan. Jadi fadlul ilmi khair min fadlil ibadah. Mencari ilmu itu lebih utama dibandingkan ibadah. Ibadah sunnah. Kurban itu sunnah. Nah, cari ilmu adalah wajib. Dan nanti orang itu dengan ilmunya boleh jadi ke depan akan berkurban. Karena dia tahu anak itu ibunya tidak kurban demi ilmu, boleh, tidak masalah ya. Hakikatnya dengan mengutamakan ilmu lebih dari kurban pahalanya. Luar biasa maksudnya. Nah, karena itu kurban bisa terhalang dengan biaya sekolah, kurban bisa terhalang dengan biaya pernikahan, kurban bisa terhalang dengan utang, kurban juga bisa terhalang dengan bangun rumah. Nah, itu. Jadi ambil biaya sekolah karena kurban itu murni terakhir setelah biaya pokok sudah semua. Begitu. Jadi nggak masalah, ya nggak masalah. Silahkan berkurban dalam bentuk lain, mungkin tenaga, mungkin ikut nyiksik, ikut ya ngabagikan, itu sawa, pahalanya sama. Karena yang dilihat dalam Quran itu ternyata bukan nilai jumlah sapi domanya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Gitu. Nah, ini juga jangan jadi berbangga-banggaan dengan pak gede-gede sapi, pak gede-gede ini tadi bahkan sampai habis-habisan. Tapi justru nilai takwanya apa ya, intisari dari perjalanan Nabi Ibrahim yang lain-lainnya malah nggak diikuti tadi. Intinya sebenarnya itu Sebenarnya itu. Bisa dibayangkan coba, demi ketaatan kepada Allah dia rela berpisah dengan istri dan anaknya. Nabi Ibrahim baru lahir, rindu ingin punya anak, sudah punya anak udah berpisah, tapi demi ketaatan kepada Allah sama ni'matona. Karena rumusnya ihfazilah tajidu amamaka. Pelihara hubungan dengan Allah, pasti Allah akan bersamamu. Luar biasa. Jadi memelihara hubungan dengan Allah itu yang menyebabkan kenapa Nabi Ibrahim berhasil menjadi warasatul anbiya. Kalau bukan karena taat kepada Allah, tidak mungkin ayah meninggalkan anaknya. Tidak mungkin seorang suami baru melahirkan istrinya ditinggalkan di tempat padang pasir yang jauh kan. Karena taat itu bagian dari amal soleh, memelihara hubungan dengan Allah harus diutamakan. Jadi bukan nilai besar kecilnya sebetulnya, tapi takwanya yang dilihat. Gitu Pak. Ketika Siti Sarah menanyakan ini tuh perintah siapa katanya? Ini bagian dari kesolehan Siti Sarah, Siti Hajar ya? Siti Hajar, bagian dari kesolehan juga tadi ya, dia sampai menanyakan dulu ini perintah siapa, tapi kalau coba ada, jadi saya lihat ada beberapa versi ya, katanya begitu kan, Nabi Ibrahim itu termasuk hanya tahu Ibrahim itu dialog dengan Allah, yang lain nggak dengar, makanya simpan ngingki gitu. Mungkin bahasa Sunda, Kang, Pak kemana? Kang kemana? Nah, setelah ngingki terus, dikejar sama Siti Hajar, keluar kata-kata, ini kehendakmu kehendak Allah. Baru Ibrahim menoleh gitu, ini kehendak Allah. Nah, kenapa Nabi Ibrahim tidak menoleh ketika ditanya, dipanggil ya? Karena manusia biasa ya, mungkin karunya kata orang Sunda ya, baru melahirkan, bayi masih merah. Takut kemanusiaan itu mengalahkan cintanya kepada Allah. Sedangkan rumusnya gini, man arafallah lam yakun man khalqi kan. Siapa yang mengenal Allah, dia tidak akan betah dengan makhluknya. Khawatir sayang sama istri mengalahkan taat kepada Allah. Tapi begitu, ini kehendak Allah, kehendakmu.
Nah, baru Nabi Ibrahim melihat ini kehendak Allah. Kalau ini kehendak Allah, pasti yang jamin Allah. Nah, Siti Hajar tenang. Kalau kehendak Allah, yang jamin selamat Allah, yang jamin makan Allah. Walaupun itu butuh proses ya. Memang untuk Allah kun fayakun. Dan kewibawaan seorang suami itu ketika istrinya menanyakan, tidak mungkin, suaminya kan tidak mungkin bohong. Tidak mungkin bohong. Tidak mungkin bohong. Jadi begitu suaminya bilang gitu, yes, saya juga sambil watona kata tadi. Iya, sambil watona langsung. Karena tahu kalau sudah Allah yang merintahkan, Allah yang menjaga, yang mengatur, yang ngasih makan. Walaupun butuh proses. Ya prosesnya sa'i dulu kan. Ya. Prosesnya itu langsung naik Bukit Marwah dulu. Karena kun payakun itu hanya untuk Allah. Untuk manusia butuh proses. Makanya katanya doa itu laksana nanam pohonnya. Tidak langsung berdiri. Prosesnya lama gitu. Begitupun Siti Hajar. Prosesnya kan lama itu. Untuk mendapatkan jam-jam itu butuh sa'i dulu. Dengan cucuran keringat yang luar biasa. Makanya bila Allah menyayangi hambanya, Allah berikan berbagai cobaan karena Allah ingin melihat usaha hambanya itu. Itu luar biasa tuh ya. Kalau tiba-tiba minta sehat malah sakit, Allah ingin melihat apa usahamu. Dan Allah akan menghargai usaha hambanya itu. Gitu ya. Apakah sudah nyampe belum perjuangan ikhtiar sekuat Siti Hajar itu tadi ya? Kan karena itu identik benar-benar perjuangan yang luar biasa. Dan panasnya kan panas. Wah, sangat luar biasa tadi dan memang juga ya padang pasir. Masih ini tadi ya masih terbuka lah, belum ada bangunan sekarang kan. Jadi udah binatang berbisanya cukup banyak kan. Resikonya nyawa, taruhannya nyawa. Makanya Siti Hajar manusia biasa ada kekhawatiran kan, tapi begitu ini kehendak Allah. Nah, baru Siti Hajar tenang. Pasti akan indah pada waktunya katanya. Jadi inspirasi banget nih pemirsa di rumah ya. Mudah-mudahan bagi kita yang masih dalam perjuangan, masih dalam keadaan tertatih-tatih, ternyata memang ya kita harus malu lah dengan perjuangan Siti Hajar dengan seorang diri, dengan Masya Allah luar biasa, perempuan pula lagi tadi. Baik Tad, ini Tad ada lagi Tad. Ini nah 704 nih. Kurban ini di Kornet ini gimana katanya Tad hukumnya Tad? Karena ada orang juga yang berpandangan sebagian ulama juga wah ini kan jadi modifikasi ini sebenarnya juga tidak sah atau gimana? Tad gimana Tad? Sebenarnya kurban itu tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah ya. Kurbannya. Adapun habisnya oleh yang menerima kurban itu bebas. Mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan. Di Kornet kan pasti lama. Nah, itu dalam rangka supaya tidak mubazir. Supaya tidak mubazir, dalam waktu lama masih bisa dimakan. Nah, itu yang disebut dalam Quran itu wayaj'alu risya 'ala alladziina la ya'qilun. Allah murka orang yang bertindak tidak menggunakan akalnya. Dan akal itu berperan sekali untuk memudahkan urusan, sekaligus juga untuk mengawetkan makanan. Dengan di Kornet bisa jarak jauh 2-3 bulan, bahkan ada yang saya dengar kemarin kami sanggup tanpa pengawet 1 tahun bisa tahan. Tanpa pengawet ada bumbu yang mengawetkan ya, bumbu itu bukan pengawet. Dan ternyata boleh itu. Yang jelas tidak boleh lebih kurbannya tanggal 13 itu aja. Adapun proses habisnya oleh yang menerima hewan kurban, daging kurban, boleh 2, boleh 3, boleh 4 bulan. Begitu. Makanya disiasati di situ. Disiasati gimana supaya lama tapi halal dan tidak menimbulkan penyakit. Nah, Kornet termasuk solusinya. Kayak gitu. Oke, jelas banget ya pemirsa di rumah ya. Kita lihat lagi nih. Nah, ini Tad yang dilakukan ketika takjiah katanya Tad, ini harusnya ngapain aja katanya Tad nih di 089 Tad? Iya, takziah itu ikut berduka karena orang yang dicintai dan mencintai telah wafat. Namanya takziah. Nah, yang dilakukan satu, menanamkan bahwa kematian itu hanya milik Allah. Bahkan hanya milik Allah, bicara jika pun tidak boleh. Naik motor jatuh meninggal, jika naik mobil nggak boleh. 2 yang tidak boleh ada kata jika. 1 kematian, 2 pernikahan. Itu nggak boleh.
Nah, satu ditanamkan itu. Nah, untuk mendapatkan kesimpulan kematian itu hanya milik Allah, itu butuh ada ceramah. Hakikat kematian. Gitu. Yang kedua, inna zikrullah syifa'un wa inna zikrullah daun. Mengingat Allah akan datang solusi. Minimal menenteramkan. Wa inna zikrullah daun. Ingat kepada manusia malah menimbulkan penyakit. Nah, karena itu diisilah dengan zikir. Afdalul zikri Al-Quran. Sebaik-baik zikir itu baca Quran. Mau Yasin silahkan, Hatam Quran silahkan, Ar-Rahman silahkan. Kenapa? Karena saat ada kematian, saat itu kita perlu mengingat yang punya kematian. Karena itulah kematian bagian dari rahmat Allah. Kalau orang nggak mati kan penuh dunia ini. Kebayang itunya. Herinku mayit itu kan. Herinku tangtung ada istilah gitu. Yang ketiga, betul, diisi dengan doa. Yang didoakan ya satu yang meninggal tentu. Karena doa itu bisa mengubah nasib. Almarhum berdoa dosa 100. Kita Allahumma gfirlahu tinggal 80. Allahumma gfirlahu tinggal 60. Banyak yang mendoakan boleh jadi pas hari kiamat tuh, pas selesai takziah sudah bersih dosanya. Kalau udah bersih dosanya, keputusan Allah tuh berubah. Tempatnya pasti lebih baik. Begitu, Pak. Dan memang bisa berubah sebenarnya. Bisa berubah, bisa berubah. Karena orang yang doanya, apalagi berdoa, doa jamaah pun mustajab ya. Doa bersama-sama kan dijabah. Almarhum. 2, jangan lupa doakan keluarga almarhum. Anak yatim mungkin, istrinya. Nah, yang ketiga, kita yang ikut takziah doakan. Minimal kita wafat husnul khatimah. Karena kematian itu antara pelajaran dan perjalanan. Jadi pelajaran berharga, perjalanan juga berharga. Hari ini ada di atas bumi, ya besok lusa di dalam bumi. Tadi subuh masih di belakang imam, besok lusa depan imam. Luar biasa. Tadi masih bisa mandi sendiri, nanti dimandiin. Satu saat kita bisa pakaian sendiri, satu saat pakai orang lain. Jadi antara pelajaran dan perjalanan. Itulah kematian. Baik. Kita iklan dulu ya. Sekali lagi ya. Baik pemirsa di rumah, kita iklan dulu. Nanti kita akan melihat dulu beberapa pesan berikut ini. Mangga silakan. Pemirsa di rumah, kita lanjut lagi ya. Tad, ini banyak yang menanyakan lagi, Tad. Ini tentang badal haji ini hukumnya gimana katanya, Tad? Ya. Jadi badal haji ini termasuk haji yang diwakilkan ya. Hadis Ibnu Abbas, hadis Abu Hurairah dan banyak hadis yang lain yang pada intinya membolehkan. Ya Rasulullah, ayahku uzur. Sebelumnya niat haji gimana? Fahajan, hajikanlah atas namanya. Terus gimana kalau ayahku tidak uzur, keburu meninggal, hajikan atas namanya. Karena pada hakikatnya orang beriman itu pasti mau haji. Karena istita'ah tidak mampu ya, kemampuan tidak ada, maka tidak terucap, maka hajikanlah. Nah, jadi siapa yang menghajikan itu? Bisa keluarga maknawi, tidak turunan darah tapi satu keimanan. Dan ada istilah musyakarah, tanda terima kasih. Berapa tanda terima kasih itu sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan. Begitu. Ya. Oke, lanjut lagi tadi ya. Ini mendoakan, nah ini tadi mendoakan Gaza sampai sekarang gimana katanya? Kan ini masih luar biasa, ini masih belum beres-beres gitu tadi. Iya. Coba jadi gini. Ada pengalaman apa tadi? Ikatan iman itu penting ya. Karena kalau sudah bicara iman tuh lintas negara, lintas mazhab, lintas suku ya. Dan keluarga Nabi Muhammad itu adalah Alu Muhammad kullu taqiyyin. Keluarga Nabi Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Nah, ada juga persaudaraan satu negara. Itu kemanusiaan. Dalam Quran gini. Siapa yang membunuh satu orang, pakai nama qatlana jami'an. Seperti membunuh seluruh manusia. Siapa yang menolong seseorang, pakai nama ahyanas jami'an. Seperti menghidupkan seluruh manusia. Jadi ketika orang itu disakiti, maka tugas kita membantu. Membantu secara fisik nggak mungkin. Tapi kalau rezeki silahkan. Minimalnya mendoakan. Kalau mendoakannya gini Bang ya. Pokoknya gini. Pak Agung sakit, saya doakan. Ya Allah sembuhkan Pak Agung.
Itu hakikatnya untuk saya. Malaikat lari kepada Allah, ya Allah, Mutalawali sembuhkan. Ada yang mendoakan saudaranya supaya sembuh. Ya Allah, lapangkan rezeki untuk si fulan. Malaikat lari lagi, ya Allah, Mutalawali lapangkan rezekinya, karena mendoakan saudaranya supaya lapang rezekinya. Sama, mendoakan gajah juga begitu. Minimal, meminimalisirlah kepedulian kita. Bukti bahwa kita peduli, walaupun itu peduli paling minimal ya, tapi sudah peduli pada mereka. Teruskan aja, nggak ada masalah. Ba'da subuh boleh, ba'da maghrib boleh, bahkan ada satu masjid setiap sholat 5 waktu kunut untuk gajah. Dan memang boleh. Kita jangan diam-diam, karena jika orang lain atau ngasih uang nggak bisa, ya mendoakan. Karena doa itu terjadi silatu doa ya, hubungan doa antar kita. Begitu Pak. Oke, luar biasa ini. Mudah-mudahan kita juga semua termasuk orang-orang yang terus mempedulikan gajah ya, bisa di rumah. Baik, tadi ini terus kurban yang sembelihannya, nah ini tadi nih, ada yang mengatakan kurban itu disembeli sama anak kecil, ini gimana katanya Tad? Boleh apa tidak katanya Tad? Ada yang bilang selama dia masih bisa sih, ya nggak apa-apa. Ada masalah. Coba gimana Tad? Saya ada jamaah sudah dia sekarang SMA ya, dari kelas 3 SD malah. Sudah nyembeli. 3 SD? 3 SD ya. Ya Allah. Kemarin udah tinggi, udah SMA kelas 2 apa, SMA kelas 3, nyembeli. Jadi pada intinya boleh, dengan catatan tentu dibimbing cara megangnya gimana, doanya gimana, ya nggak ada masalah. Karena mayaksal sagiran jandam kabiran. Siapa yang malas waktu kecil, sudah besarnya malas. Nah ini. Nah kebalikannya, kalau dibiasakan sejak kecil, maka nanti sudah biasa, sudah dewasa. Begitu. Jadi boleh sebenarnya tadi. Boleh. Baik. Terus ini lagi Tad, ini gimana Tad nih? Ya ini kan ada orang yang kalau khutbah itu panjang gitu Tad ya. Sementara ada para jamaahnya juga ada yang gelisah atau misalkan jangankan inilah kayak misalkan Jumatan gitu Tad ya. Ini gimana sebenarnya Tad ya? Hukumnya ada orang yang padahal dia sudah tahu para jamaahnya itu sudah benar-benar udah ngantuknya, udah capeknya, udah ada yang pasti terlihat lah tadi ya dari wajah aja, ada yang kesel, ada yang gimana karena juga ada yang kerja, ada yang sakit, ada yang gimana, coba tadi gimana? Ya emang khutbah itu singkat padat ya, singkat padat. Bahkan saking padatnya, harus singkatnya, imam itu, khotib itu melihat ke belakang ini. Oh yang jajan itu yang sepuh gitu kan. Boleh jadi niatnya 20 jadi 15 menit. Karena inna dina yusrun, agama itu mudah. Bahkan konon kabarnya tidak sah imam seseorang berjamaahnya bila makmum itu merasa kecewa dengan imamnya. Dan ini banyak loh tadi sebenarnya tadi makin kesini tuh yang saya lihat juga, termasuk juga saya juga kemarin sholat Jumatan itu hampir jam 1:04 itu tadi. Ininya apa pulang nyampe ke rumah tuh gila lama banget ini kan. Ya ini gimana coba tadi hal yang kayak gitu. Jadi khutbah itu tidak boleh panjang. Makanya beberapa masjid ya kayak di Bawah Batu, di mana lagi ada tulisan khutbah 15 menit, sholat dengan sholat 20 menit. Ada itu tulisan. Itu juga buat mengantisipasi hal yang lain tadi ya. Karena ternyata ketika Jumatan itu bukan ada di sini. Seorang sahabat tuh kepada Nabi, ya Rasulullah, kami nggak ke masjid itu lagi katanya. Kenapa? Ah itu khutbahnya lama. Bacanya saya tidak pernah melihat Nabi semerah itu wajahnya mendengar itu. Langsung dipanggil, menurut hadis inna dina yusrun, agama itu mudah. Makanya tugas kita selaku jamaah patuh aktif. Jadi patuhi aktif ngasih masukan. Nah kalau banyak di masjid itu ingatkan DKM Pak, tolong diingatkan khotib ini supaya jangan terlalu panjang. Gitu, bagus itu. Diingatkan sajalah. Karena hal-hal yang kayak gini juga tadi ya kan dampak sosialnya lumayan ini tadi ya. Banyak orang yang jadi bahkan juga nanti juga termasuk ya apa nanti tuh jangan jadi omongan juga tadi ya pada para pendakwah juga jangan jadi malah jadi counter ini tadi ya. Jadi nggak bagus. Pak, pernah kan di Bogor di mana ya ada yang khutbah bahasa Arab kan? Nah di situ masjid eta cenah bahasa Arab cenah. Ternyata banyak hampir satu RW ke situ semua.
Ngobrol lah, mana di dia cina. Cina merasa terdicarekan di dia mah cina. Singkat cina. Jangan sampai seperti itulah. Inna syarronas mayutkinah puhsa. Sejelek-jelek manusia yang ditinggalkan oleh orang lain karena takut, karena pelanginya tidak baik. Dan suka tidak suka nanti ya bakal ditinggalkan tadi sebenarnya. Ditinggalkan ya. Ya mungkin untuk khotib nggak ada kerjaan, cuma itu jamaah itu kan ada yang istirahat, membagi waktu 30 menit gimana supaya bisa dengan makan kan. Jadi kalau khotib tadi kesel, bisa baru masuk kan dalam hati itu. Kalau udah kesel tuh kan kayak kacamata hitam. Lihat yang putih aja hitam. Kamu dengan hidungnya geblek kehel gitu kan. Dan itu jangan sampai seperti itu. Begitu Pak. Nah ini terakhir satu lagi ini kan tapera ini tadi ya. Banyak orang yang juga ya, di satu sisi memang ada yang memang lebih banyak yang tidak punya rumah lah gitu tadi ya. Sekarang itu dengan kondisi apalagi dengan zaman sekarang itu relatif hampir tidak mungkin lah katanya generasi Z itu bisa buat membeli rumah gitu tadi. Nah tetapi gimana tadi motif pemerintah yang ingin seperti mensejahterakan dengan membantu orang yang tidak mampu buat bayar rumah, tetapi juga ada sebagian orang yang ketika dihitung-hitung setelah nanti kalau ini tuh ternyata juga tidak akan mampu juga. Coba gimana hal kayak gini tadi? Satu mesti ada diklat dulu kalau saya sih. Jadi jangan tergesa-gesa, diklat, semua dikelola dengan baik sehingga profesional. Seudon tuh nggak boleh ya, tapi jangan memancing orang lain seudon. Seudon nggak boleh tapi penting. Ya. Jangan sampai ini pengelolaannya ini yang kadang-kadang ya. Yang kedua ada data yang jelas, berapa persen yang nggak punya rumah sih? Itu baru. Kayak bansos lah, pokoknya. Jangan sampai salah sasaran. Ya istilah Sunda nabuh-nabuh, ngampar-ngampar gitu kan ya. Nah, jadi ada diklat dulu, kemudian ada data yang jelas berapa persen negeri kita yang belum punya rumah. Baru itu yang kena di situ. Kemudian yang ketiga jangan lupa pengelola itu harus benar-benar profesional. Karena rumusnya gini. Idza wusidal amru bi ghairi ahli pangtadil sa'ah. Bila satu saat urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya kehancuran. Jangan-jangan bukan mensejahterakan malah menyengsarakan. Itu bisa bahaya. Nah, yang terakhir pendapatan. Pendapatan berapa yang dipotong untuk rumah itu. Karena sampai saat ini walaupun mandiri banyak yang punya rumah. Saya punya teman itu coba 13 tahun 15 tahun ya dia ngontrak. Ngobrol dengan saya bilang coba uang kontrakannya belikan untuk material. Running dengan 2 keluarga. Kebetulan di mertuanya ada kamar kan, di isi kamar. Jadi tahun pertama beli pasir, tahun kedua beli bata, tahun ketiga beli besi. Disimpan di material gitu kan. Kemudian 3 tahun, 4 tahun terakhir dia beli tanah. Walaupun agak mencorok gitu ya, pokoknya dia seharga gitu bisa. Alhamdulillah 4 tahun dengan 9 tahun, 10 tahun udah punya rumah. Dan dia bilang walaupun rumah sederhana tapi milik pribadi kok enak sekali tadi ya katanya. Jadi proses itu selalu ada. Karena iza sadaqal azmu wal hasabil. Apabila engkau punya niat baik, pasti ada jalan. Luar biasa. Nah, saya sendiri itu rumah pertama itu 3 tahun ya. Rumah kedua 2 tahun. Saya bikin rumah tuh proses gitu terus. Karena kalau langsung anggap curiga, duit di mana duitnya. Keren banget, ya. Masya Allah. Dikelola sendiri saja bisa. Apalagi kalau orang lain dengan manajemen yang bagus, pasti itu hasilnya lebih bagus juga. Luar biasa. Saya juga sependapat dengan pendapat Pak Ustadz. Jadi memang kalau niatnya baik, usahanya baik, yang lain-lain tuh ya nanti tuh akan lambat laun bakal terbuka lah gitu tadi semua tadi ya, yang dari papa, yang dari tidak punya, yang dari dengan niat baik yang mau. Malah terakhir itu setelah terakhir tinggal genteng rangkai gitu ya. Alhamdulillah langsung mertuanya ini yang bapak ingin lihat katanya. Kamu tuh harus berjuang dari nol katanya. Sumbang bagi tugas semuanya. Ya jadi idza sadaqal amal hasabi. Bila ada niat baik pasti ada jalan. Termasuk bikin rumah. Sama dengan utang lah. Makanya Allah tuh maha baik. Karena itu waman zara khairan hasala itu. Siapa yang nanam kebaikan pasti keinginannya akan tercapai. Gitu. Itu pastilah. Udah nabung sendiri aja. Kayak saya asuransi hese ribet. Birokrasinya, udah nabung aja sendiri. Hari ini segini. Jadi kalau satu mobil ada masalah, tinggal ambil uang dari situ. Nah, itu yang bagus.
Gitu. Baik, pemirsa di rumah. Tan, sayang sekali Ya. waktunya sudah habis. Tan, kasih konklusi Tan sama. Ya, pemirsa Bandung TV yang sampai sekarang ini belum berkurban, mudah-mudahan tahun depan bisa kurban. Insya Allah. Saya lihat anak TK saja 1 tahun nabung bisa kurban. Ya, Keren banget ini, luar biasa ini. Kalau niat baik belajar. Mudah-mudahan kita diberi lapangan rezeki dan kurban kita bisa jadi pembuka pintu rezeki yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami kesempatan sebelum wafat untuk berangkat haji dan umrah. Berikan kami dan keluarga kesempatan sebelum wafat bisa berkurban. Jadikan haji kami, jadikan kurban kami sebagai pembuka keberkahan untuk keluarga besar kami. Jadikan kurban kami, haji kami sebagai pembuka kesalahan anak-anak kami. Dan berikan kemampuan kepada kami untuk istiqomah dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, pemirsa di rumah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di Rabu depan ya, dengan kondisi dan dengan sehat semua ya. Kita akan lanjut kembali mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.